sini akan membahas teori perekonomian terbuka. Apa sih teori perekonomian terbuka itu? Baik, kita akan bahas perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara tidak menutup diri, tapi justru terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain, khususnya dalam hal perdagangan dan keuangan. Artinya, sebuah negara tidak hanya memproduksi dan mengonsumsi barang di dalam negeri, tapi juga berdagang dengan negara lain. Ada 3 hal utama dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, itu ada ekspor. Ekspor ini adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Contohnya, Indonesia menjual kopi ke Amerika. Yang kedua itu ada impor. Impor ini adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Contohnya, Indonesia membeli mobil dari Jepang. Dan yang terakhir ada aliran modal. Aliran modal ini adalah perpindahan uang atau investasi antar negara. Contohnya perusahaan asing membuka pabrik di Indonesia atau pemerintah Indonesia meminjam uang dari luar negeri. Jadi perekonomian terbuka membuat suatu negara bisa lebih berkembang karena mendapat manfaat dari kerjasama global. Tapi tentu negara juga harus pandai menjaga keseimbangan agar tetap stabil dan mandiri. Saya akan melanjutkan presentasi tentang teori perekonomian terbuka. Yuk simak penjelasan sampai akhir ya. Baik, sekarang kita bahas dulu tentang konsep penawaran dan permintaan dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran melibatkan perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Permintaan agregat mencakup konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor atau impor. Secara matematis, fungsi permintaan agregat dalam perekonomian terbuka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Ekspor dipengaruhi oleh harga, nilai tukar, dan pendapatan negara lain. Sementara barang domestik bersaing dengan barang impor di pasar dalam negeri. Jadi, kalau kita lihat dalam ekonomi tertutup, permintaan dan penawaran barang dan jasa hanya berasal dari dalam negeri saja, tapi dalam perekonomian terbuka kita juga berhubungan dengan negara lain. Artinya, ada aktivitas ekspor dan impor, jadi perdagangan internasional jadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Jadi, permintaan agregat dalam ekonomi terbuka jadi lebih luas cakupannya. Jadi, enggak cuma konsumsi masyarakat, investasi dari dunia usaha, dan pengeluaran pemerintah, tapi juga mencakup ekspor dan impor barang serta jasa. Untuk memahami ini lebih jelas, mari kita bisa lihat rumus fungsi permintaan agregat yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Rumus ini punya arti sebagai berikut. Yang Y adalah pendapatan nasional atau total output ekonomi. Yang C adalah konsumsi masyarakat. Yang I adalah investasi dari swasta atau perusahaan. Yang G adalah pengeluaran dari pemerintah. Yang X adalah ekspor, yaitu barang dan jasa yang kita jual ke luar negeri. Sedangkan yang M adalah impor, yaitu barang dan jasa yang kita beli dari luar negeri. Nah, ekspor dikurangi impor yang tadi saya sudah bahas, yaitu X dikurangi M ini menunjukkan seberapa besar kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian kita. Kalau ekspor lebih besar dari impor, artinya kita punya surplus perdagangan. Ini bisa jadi tambahan pemasukan buat negara. Tapi, kalau impor lebih besar dari ekspor, maka kita mengalami defisit perdagangan yang bisa memperlemah kondisi ekonomi. Ekspor sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti yang pertama, harga barang dan jasa kita, yaitu semakin murah, semakin diminati juga di pasar luar negeri. Yang kedua yaitu nilai tukar mata uang, yaitu kalau nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, maka barang kita jadi lebih murah untuk pembeli luar negeri dan ini bisa meningkatkan ekspor.
Yang ketiga yaitu pendapatan negara tujuan ekspor, yaitu kalau negara lain ekonominya tumbuh dan mereka punya banyak uang, mereka juga lebih mampu membeli produk dari kita. Sementara impor dipengaruhi oleh beberapa kuat daya beli saing masyarakat dan daya saing produk lokal. Kalau barang impor lebih murah dan kualitasnya lebih bagus, maka masyarakat cenderung memilih barang impor. Ini artinya barang-barang dalam negeri harus bersaing secara kualitas dan harga supaya tetap bisa laku di pasar lokal. Jadi, dalam perekonomian terbuka, ekspor dan impor punya pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Selanjutnya ada dana pinjaman. Dana pinjaman adalah dana yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk mendanai kebutuhan konsumsi atau investasi yang melebihi dari pendapatan atau tabungan yang dimiliki. Apa itu pasar dana pinjaman? Pasar dana pinjaman adalah tempat bisa secara fisik atau tidak langsung di mana penawaran dana, savings atau tabungan, dan permintaan dana, investment atau investasi saling bertemu. Bayangkan seperti pasar biasa, penjual sama dengan orang yang punya uang dan ingin menabung, yaitu menawarkan dana. Pembeli sama dengan orang atau perusahaan yang butuh uang untuk usaha, yaitu meminta dana. Disinilah suku bunga menjadi harga diri dari pinjaman. Komponen penting dalam pasar dana pinjaman, yang pertama penawaran dana, tabungan atau savings, sumbernya dari rumah tangga, perusahaan, bahkan luar negeri. Semakin tinggi suku bunga, semakin banyak orang tertarik menabung. Yang kedua, permintaan dana, investasi, digunakan untuk pembangunan usaha, ekspansi bisnis, dan lain-lain. Semakin rendah suku bunga, semakin banyak orang tertarik meminjam dan berinvestasi. Pasar dana pinjam dalam perekonomian terbuka Indonesia tidak hanya bergantung pada dana dari dalam negeri, tetapi juga bisa menerima dana dari luar negeri, investasi asing masuk atau capital inflow, atau mengalirkan dana ke luar negeri, investasi keluar atau capital outflow. Jadi, pasar dana pinjaman itu ibarat jembatan antara orang yang punya uang dan orang yang butuh uang. Dalam dunia global seperti sekarang, uang bisa datang dari mana saja, asal suku bunganya menarik. Jadi, pahami bagaimana dana pinjaman bekerja, karena ini kunci penting dalam perekonomian terbuka. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pasar valuta asing atau pasar falas. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya kata falas atau valuta asing. Apa sih yang dimaksud dengan pasar valuta asing? Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai mekanisme pasar valuta asing, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan foreign exchange market atau sama saja artinya pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan tempat pertukaran nilai mata uang antar negara, di mana di pasar valuta asing orang melakukan transaksi jual beli mata uang dengan mata uang yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari adanya pasar valuta asing. Adapun tujuan yang pertama, adanya pasar valuta asing adalah memfasilitasi transaksi antar mata uang. Seperti apa sih Kak transaksi antar mata uang? Misalkan kita akan membeli barang impor atau barang dari luar negeri, misal dari US atau Amerika atau United States. Di sana kan menggunakan mata uang US dollar. Di mana kalau kita ingin membeli barang dari US, maka kita harus membeli dengan mata uang dolar. Sementara Indonesia sendiri mata uangnya adalah rupiah. Nah, jadi di pasar valuta asing ini kita dapat membeli mata uang lain. Salah satunya adalah mata uang US dollar untuk melakukan transaksi di Amerika atau di US. Seperti itu. Nah, tujuan yang kedua adalah dari adanya pasar valuta asing, kita dapat mengetahui nilai
dari mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Dari pasar valuta asing ini menunjukkan nilai dari mata uang. Maksudnya gimana, Kak? Contoh seperti ini. Misalkan, berapa sih harga dolar terhadap rupiah? Kenapa saya ambil contoh dolar? Karena dolar merupakan mata uang internasional yang digunakan dalam bisnis internasional. Jadi kita ambil contoh dolar ya. Berapakah sih harga 1 dolar saat ini? Harga 1 dolar saat ini adalah 15.800 misalkan. Nah, itu bisa kita ketahui dari pasar valuta asing. Bahkan kita bisa mengetahui nilai antar mata uang dengan mata uang yang lainnya selain dolar. Bisa itu BET, bisa itu dolar Singapura, bisa itu ringgit, bisa itu peso atau yen dan sebagainya. Kita bisa tahu nilai tukar mata uang lain terhadap rupiah atau rupiah terhadap mata uang lain. Kita bisa tahu dari pasar valuta asing seperti itu. Dan tujuan yang ketiga adalah memfasilitasi trade investasi. Loh, emang bisa pasar valuta asing memfasilitasi trade investasi? Bukannya investasi itu biasanya dilakukan dengan menggunakan saham. Nah, saya juga sebenarnya baru tahu ya dari materi atau teori yang saya baca dari buku bahwa salah satu tujuannya yaitu memfasilitasi trade investasi. Dan ternyata benar bahwa pasar valuta asing bisa dijadikan trade investasi. Seperti apa? Misalkan seperti ini, harga US dollar sekarang adalah 15.800. 2 bulan ke depan atau 2 bulan atau 2 bulan setelahnya nilai dolar menjadi 20.000 misalkan. Berarti jika kita punya dolar sekarang 1.000 dolar dengan harga 15.800, di 2 bulan kemudian kita akan mendapatkan nilai lebih dari dolar yang kita miliki sekarang. Nah, itu bisa dijadikan investasi seperti itu. Nah, nilai tukar valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing atau falas. Dan juga dipengaruhi oleh ekspor, impor, investasi, dan aliran dana. Dan dari fluktuasi kurs ini akan berdampak pada harga, inflasi, dan neraca pembayaran. Lalu mungkin teman-teman bertanya, siapa sih pemain dalam pasar valuta asing? Dalam pasar valuta asing, pemainnya yang pertama yaitu bank komersial, di mana mereka akan menjual valuta asingnya kepada pihak lain. Yang kedua adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia bertugas sebagai penjual dan pembeli valuta asing dan juga memperkuat nilai rupiah terhadap mata uang lain. Yang ketiga adalah perusahaan, yang keempat broker, dan yang kelima adalah individu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka terjadi saat pasar dana, pinjaman, dan pasar valuta asing seimbang secara teori. Atau bisa dirumuskan menggunakan rumus yaitu S sama dengan I ditambah NCO, atau dapat diartikan tabungan sama dengan investasi ditambah aliran modal keluar. Atau juga bisa dirumuskan dengan NCO sama dengan NX, atau aliran modal keluar sama dengan ekspor bersih. Jika tidak seimbang, suku bunga atau nilai tukar akan menyesuaikan hingga tercapai keseimbangan yang baru. Jadi, dalam rumus ini jika tidak seimbang antar tabungan dengan investasi dan aliran modal keluar, maka mereka akan menyesuaikan agar menemukan atau mencapai titik keseimbangan yang baru seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vanessa. Baik, selanjutnya kita bahas yuk pengaruh, kebijakan, dan peristiwa global terhadap perekonomian terbuka. Baik, dalam perekonomian terbuka, kebijakan fiskal, moneter, dan peristiwa global sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal atau belanja, pajak, dan atau moneter suku bunga uang beredar mempengaruhi suku bunga, nilai tukar, ekspor dan impor, dan aliran modal. Fiskal ekspansif bisa menaikkan suku bunga dan nilai tukar, menurunkan ekspor, sedangkan moneter longgar mendorong capital outflow dan ekspor, yaitu moneter ketat sebaliknya.
Yaitu, jadi peristiwa global seperti krisis, pandemi, dan konflik dapat mengguncang nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Jadi, dalam perekonomian terbuka, keputusan pemerintah dan kejadian-kejadian besar di dunia sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam negeri. Pertama, kita mulai dari kebijakan fiskal dan moneter ya. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan pengeluaran negara dan pajak. Sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga dan jumlah uang beredar. Biasanya diatur oleh bank sentral. Keduanya, kebijakan ini bisa mempengaruhi banyak hal, terutama suku bunga, nilai tukar rupiah, aliran modal, dan tentu saja kebijakan ekspor dan impor. Contohnya, kalau pemerintah menerapkan fiskal ekspansif seperti menaikkan belanja negara atau menurunkan pajak, ini bisa membuat pemerintah dan dalam negeri meningkat. Tapi konsekuensinya bisa menyebabkan kenaikan suku bunga karena pemerintah butuh lebih banyak dana. Kenaikan suku bunga ini bisa membuat nilai tukar naik dan akhirnya ekspor menurun karena barang-barang kita jadi lebih mahal di dalam luar negeri. Lalu, kalau kebijakan moneter dibuat longgar, misalnya bank sentral menurunkan suku bunga, maka masyarakat jadi lebih mudah meminjam uang, konsumsi dan investasi naik. Tapi, kebijakan ini juga bisa mendorong capital outflow, yaitu keluar dana asing dari dalam negeri ke negara lain yang suku bunganya lebih tinggi. Ini bisa menurunkan nilai tukar dan berdampak pada ekspor dan impor. Sebaliknya, kalau moneter dibuat ketat dengan menaikkan suku bunga, maka modal asing bisa masuk karena tertarik dengan bunga tinggi. Tapi ini juga bisa membuat konsumsi dalam negeri turun dan pada akhirnya bisa menekankan pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan, ada juga peristiwa global yang bisa sangat berpengaruh. Contohnya krisis ekonomi di saat global pandemi seperti COVID-19 gitu ya, atau COVID-19, perang atau konflik antar negara. Semua peristiwa ini bisa menyebabkan guncangan nilai tukar, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat pendorongan internasional. Misalnya, saat pandemi COVID-19 itu ya, COVID-19 terjadi, banyak negara melakukan lockdown dan membatasi aktivitas ekspor dan impor. Akibatnya, negara-negara yang tergantung pada perdagangan global mengalami perlambatan ekonomi. Nilai tukar juga menjadi tidak stabil karena investor menarik dananya dari negara-negara berkembang. Bahkan konflik seperti perang di Rusia ya, yang di Ukraina pun bisa mempengaruhi harga energi dan pangan dunia, dan ini berimbas pada perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Jadi, bisa kita lihat ya, dalam perekonomian terbuka, negara sangat rentan terhadap pengeluaran atau pengaruh luar. Apapun yang terjadi di luar negeri bisa berdampak langsung ke dalam negeri, terutama lewat nilai tukar, perdagangan, dan pergerakan modal. Jadi kesimpulannya, perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi suatu negara melibatkan hubungan perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan dengan negara lain. Permintaan dan penawaran dalam perekonomian terbuka dipengaruhi oleh aktivitas ekspor dan impor. Pasar dana, pinjaman, dan pasar valuta asing menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan makroekonomi. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka terjadi ketika pasar dana, pinjaman, dan pasar valuta asing sama-sama berada dalam posisi seimbang. Kebijakan ekonomi pemerintah, baik fiskal maupun moneter, serta perintah global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kestabilan nilai tukar, arus modal, dan neraca perdagangan suatu negara.